Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 7 Mataram. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Satria Irwandi, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Mataram. Latar belakang mengapa aksi nyata budaya positif ini yang dilakukan di SMP Negeri 7 Mataram adalah karena adanya banyak kemajuan teknologi yang semakin pesat. Selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak sekali dampak negatif. Salah satunya adalah masuknya budaya luar tanpa ada filter ataupun penyaring yang sering ditiru oleh anak didik kita. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada siswa atau peserta didik kita. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 7 Mataram. Tujuan dari pelaksanaan aksi atau budaya positif ini adalah pertama, menunjukkan karakter-karakter baik yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah maupun di kelas. Memfasilitasi murid dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinannya tanpa ada paksaan dan kesadaran dari diri sendiri yang telah disepakati dan penuh tanggung jawab. Walaupun dari keberhasilan aksi nyata ini adalah bersama, peserta didik atau siswa ataupun murid dapat menjalankan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa tekanan secara berkelanjutan baik di sekolah serta di luar sekolah. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah mereka masing-masing. Lini masa tindakan yang akan kami lakukan. Pertama, minta dukungan dari seluruh warga sekolah, seperti bapak kepala sekolah, rekan sejawat dalam membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah atau di kelas. Kedua, membentuk keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang dibuat oleh nilai-nilai kebajikan universal yang dirumuskan dan diputuskan bersama untuk diterapkan dan dilaksanakan bersama. Melaksanakan pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat, sosialisasi baik melalui media visual, media sosial yang diketahui seluruh warga sekolah. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, melakukan reevaluasi, apresiasi, dan tindak lanjut pelaksanaan keyakinan kelas di sekolah. Hasil aksi nyata, hasil yang diharapkan adalah kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Selain itu juga dapat menemukan rasa percaya diri karena mereka telah terlibat langsung dalam mengambil keputusan di kelasnya. Kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat membuat rekan-rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif bersama-sama menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Rencana tindak lanjut adalah apa yang akan kami kerjakan setelah aksi nyata ini. Pada setiap tahun pelajaran, terutama pada saat penerimaan siswa baru, saya akan membuat keyakinan kelas di kelas-kelas 7, merupakan kelas awal melalui kesepakatan di kelas. Selain itu juga memposisikan diri pada posisi control manager di setiap kali menghadapi sebuah permasalahan di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya, beberapa aksi nyata yang kami lakukan di sekolah. Terima kasih, selamat menyaksikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita sama-sama hormati Ibu Humas SMP Negeri 7 Mataram, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 yang saya banggakan dan saya hormati serta cintai juga ya, yang kita lakukan di sekolah kita ya, bagaimana kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin saya minta izin untuk sekitar 10 menit ke depan untuk memberikan sama-sama kita sharing atau berbagi terkait dengan kegiatan guru penggerak yang saya sedang laksanakan. Oleh saya ini saya sudah sampai kepada materi budaya positif, di mana saya sudah sampai ke modul 1. Jadi saya ditugaskan atau mempunyai tugas yaitu untuk melakukan aksi nyata atau berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah saya peroleh dari kegiatan saya selama ini sekitar 1 atau 2 bulan yang kemarin sampai dengan saat ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Baik. Oke, budaya positif di SMP Negeri 7 Mataram, Bapak Ibu. Budaya positif kita banyak sekali, yang hal-hal yang positif yang kita lakukan. Namun semuanya rata-rata mungkin kita belum bisa mendokumentasikan dengan baik, bagaimana kita melaksanakannya dengan baik, dan bagaimana kita menjaga budaya-budaya tersebut agar bisa terus kita lakukan ya. Kita lakukan banyak hal yang tentunya itu menjadi budaya-budaya baik bagi kita semua di SMP Negeri 7 Mataram. Terkait dengan hal tersebut juga bagaimana kita bisa memberikan satu disiplin positif kepada anak kita bila mereka melakukan kesalahan ataupun segala sesuatu yang kurang pas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Baik, di sini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita sama-sama dengan setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak apa enggak? Yang kedua, pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak apa enggak? Apakah Bapak Ibu setuju? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini 3 pertanyaan yang apakah ini menurut kita benar ataupun dalam konteks ini apakah sudah kita lakukan ini benar? Mari kita coba sama-sama dalami terkait dengan disiplin positif. Baik, disiplin positif itu dari teori itu banyak hal, teori kontrol disiplin positif itu banyak teori pilihannya, ada dari William Jackson, ada 4 di situ ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol mengontrol kita. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk mengontrol kita sebelum kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, model berpikir kita win-win solution dan berkolaborasi dengan konsensus pilihan-pilihan tertentu. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita yang berbeda itu merupakan satu teori kontrol kita. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi anak kita tujuannya mereka berbeda ke sini, tidak hanya belajar. Jadi jangan harap anak kita ini mempunyai tujuan yang sama ke sini belajar. Mungkin ada yang ke sini hanya untuk bertemu dengan temannya atau lepas dari cengkraman orang tuanya di rumah. Banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi tidak hanya mereka ke sini belajar saja tentunya. Jadi mereka banyak tujuan mereka datang ke sini, bukan hanya untuk belajar, tapi juga bisa bertemu dengan teman-teman mereka, bisa bersosialisasi. Jadi jangan kita harapkan anak kita ini nantinya harus belajar, harus sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya dengan tujuan pembelajaran kita harus dia mencapai target ini. Padahal mereka belum tentu punya motivasi yang sama untuk belajar. Jadi ada beberapa hal-hal yang lain yang mereka ingat kita tidak tahu. Jadi di sini, mari kita lihat makna disiplin positif. Di sini bahwa disiplin positif artinya belajar dalam hal ini, maksudnya
bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Disiplin dengan ketidaknyamanan, disiplin dengan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nah, baik, disiplin positif apakah ia harus dipaksa dulu baru kita bisa melakukan terbiasa dengan disiplin positif? Itu jadi pertanyaan kita. Disiplin itu apa? Pada dasarnya disiplin ini adalah sikap atau tindakan seseorang untuk menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan yang sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan tanpa mengganggu kepentingan dan kesehatan orang lain. Disiplin positif jika sikap dan tindakan tadi datanya berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi kalau apapun cara kita untuk mendisiplinkan anak, tapi kalau tidak ada berdasarkan dari diri mereka, maka tidak bisa, sulit untuk masuk. Contohnya bila kita memberikan anak satu wejangan atau apapun, mereka tidak akan bisa menerima karena mereka belum tentu mereka sama persepsinya dengan kita. Jadi saya bisa menganalogikan misalnya kalau kita masuk ke satu tempat, misalnya ke bank ataupun ke mall ataupun apa kan, biasanya kan ada push, ada untuk membuka atau menarik ya. Jika kita masuk ke sebuah pintu, kalau kita menarik agak berat. Jadi bagaimana nanti disiplin positif ini kita bisa masuk biar lebih cepat masuk mengenai pelajaran itu ke anak-anak kita. Kita masuk ke dunia mereka. Jadi kita memahami dulu sifat ataupun karakter atau latar belakang mereka, kenapa mereka melakukan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin itu lebih banyak terkait dengan psikologinya, mungkin BK yang lebih paham terkait dengan itu. Kita coba sama-sama belajar. Jadi ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari rasa sakit atau hukuman, dan menginginkan pujian, hadiah, dan untuk menghargai diri sendiri. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya bagi menjadi 3, yaitu menghindari rasa sakit atau menghindari hukuman, yang kedua menginginkan pujian, hadiah, atau menghargai diri sendiri. Nah, tujuannya kenapa sih harus mulai dari diri sendiri? Jadi apapun itu kita harus mulai dari sendiri. Terkait dengan disiplin ini adalah efeknya jangka panjang, jadi lebih long lasting effect. Efeknya itu lebih mengena kepada anak tersebut karena itu berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka akan lebih senang mengerjakan karena itu berdasarkan pendapat ataupun dari mereka sendiri, dan bagaimana bisa mereka belajar sepanjang hayat. Terus selanjutnya komunitas yang menjadi lebih aktif dan hidup dan bermakna. Jadi di dalam pembelajaran di kelas itu lebih aktif dan hidup serta lebih bermakna. Selanjutnya, apa nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang kita akan tumbuhkan dari disiplin positif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Jadi ini kaitannya dengan proyek P5 kita nanti, bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini mungkin teori motivasi, yaitu sudah saya sampaikan tadi. Yang 2 itu bersifat motivasi eksternal, yang ketiga itu motivasi internal, di mana itu berasal dari diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita bangun, bagaimana mereka bisa memotivasi diri sendiri untuk berbuat lebih baik lagi. Ini teori menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bagaimana disebutkan dihukum oleh penghargaan? Jadi di sini kalau kita memberikan anak hadiah, kita sering melakukan pemberian hadiah kepada anak. Jadi anak-anak merasa motivasinya itu kalau tidak kita beri hadiah maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Mungkin perlu penghargaan, kalau dalam bentuk hadiah pun kurang bagus itu mengurangi motivasi mereka. Jadi jangan sampai itu sebagai penghalang untuk mereka berkreasi. Jadi tidak
tidak semua penghargaan itu bisa dianggap sebagai sebuah hal yang bagus. Mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak pas karena akan mengurangi. Bagi anak-anak yang masih di luar kelas, silakan masuk ke dalam Kreativitas mereka. masing-masing. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas. Dan selanjutnya bentuk program kebajikan ini ada khusus, ada konsisten. Yang masih di dalam kelas, ayo masuk ke dalam. Oke, baik. Sekarang Pak Guru, saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bapak Ibu. Apakah tindakan guru ini dapat termasuk hukuman atau konsekuensi? Dari 2, 4, 5 mungkin bisa dibaca. Yang pertama mencatat 100 kali. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Masih ada. Lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Atau murid minta push up 15 kali ini Pak Anu aja. Oke, membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh menegakkan sepatu seharian di sekolah. Oke, bisa nanti kita lihat jawaban yang tepatnya seperti apa menurut ini ya. Jadi ya konsekuensi. Baik. Jadi 3 di atas itu merupakan hukuman, 2 di bawah yang di tengah itu merupakan konsekuensi, dan 1 hukuman yang nomor 2 di bawah itu merupakan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Intinya hukuman itu biasanya secara refleks kita melakukannya. Konsekuensi sudah ada aturan. Jadi Bapak Ibu mungkin kita sudah punya aturan dan mereka sudah baca dan sudah mentaati, tapi tidak bisa mentaati, maka ada konsekuensinya. Ada stimulus respon, ada hal yang sudah kita berikan di depan dan nanti responnya seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau hukuman sifatnya paksaan, ya, jadi harus dilakukan pada saat itu. Nah, sekarang yang kita tekankan di sini restitusi namanya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan kembali seperti yang saya bilang tadi, mereka bisa sadar melalui apa yang diri sendiri. Motivasi intrinsik itu yang kita tampilkan ya, atau yang kita angkat dari siswa-siswi kita. Bagaimana motivasi intrinsik itu bisa terbangun dari komunikasi kita atau cara kita melakukan restitusi ini. Ada disebut dengan juga restitusi positif, restitusi 3. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di mana hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana, restitusi itu seperti apa. Jadi di sini semua yang menyakitkan harus terjadi, semua harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi ini bagaimana kita bisa memberikan pilihan kepada anak. Kalau dia tidak melakukan ini maka akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu kita akan berikan gambaran kepada anak. Jadi kita berikan mereka wawasan bagaimana membangun motivasi intrinsik mereka. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi, mungkin nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini bagaimana kita bisa membuat keyakinan selanjutnya. Restitusi ini dibagi ataupun merupakan kita melakukan tindakan-tindakan itu ada namanya segitiga restitusi. Di situ nanti akan saya jelaskan. Dan dari segitiga tersebut maka nanti kita akan buat sebuah keyakinan kelas ya. Mengapa perlu keyakinan kelas? Karena ini adalah membangun bagaimana disiplin positif itu dari kelas masing-masing ataupun dari tingkat yang lebih bawah baru ke tingkat sekolah. Jadi kita buat satu keyakinan kelas tentang bagaimana kelas itu berjalan kondusif sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi nantinya jangan sampai itu memberikan suatu gambaran negatif kepada anak-anak sehingga kita pemerintah harus begini, harus seperti ini. Jadi aturan ataupun keyakinan kelas itu harus berdasarkan dari diri mereka masing-masing dan
tentunya yang bermakna positif, tidak ada yang negatif dari beberapa kesepakatan yang mereka buat. Nggak semudah ini ternyata karena belajar ya. Ini ada beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan untuk melakukan kegiatan keyakinan kelas, bagaimana kita bisa membangun kerjasama antara guru dan murid dalam membuat keyakinan kelas. Pakai bahasa. Iya kalau saya ngerti masih pakai bahasa. Seperti ini ya, ada peraturan, beda peraturan dan keyakinan. Nah, di situ sudah ada. Selalu kembalikan ke tempatnya, tanggung jawab. Nanti ada keyakinan kelasnya seperti ini. Contoh peraturan, ada peraturannya iya. Nah, kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi semua itu nanti kita kembalikan kepada siswa-siswi kita, karena kebutuhan dasar manusia itu ingin dihargai, ya, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang, ada rasa senang, ada kebebasan dan penguasaan. Jadi perlu kita tekankan di sini bahwa kita kembali ke situ biar kita tidak anak-anak kita tidak terlalu dipaksakan. Nah, di sini posisi kita di mana sebagai guru? Di situ ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita selaku guru di dalam melakukan restitusi ini. Jadi kita diharapkan menjadi posisi manajer di sini, ya. Bagaimana kita bisa mengatur anak kita, bagaimana kita bisa menggali potensi mereka untuk bisa menumbuhkan potensi intrinsik mereka. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana pertama bila terjadi permasalahan, kita harus menstabilkan identitas ataupun bagaimana kita bisa mendudukkan permasalahan itu biar stabil dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kita sampaikan kepada anak kita. Kita dudukkan mereka, kita menstabilkan identitas. Selanjutnya dengan validasi kebutuhannya apa sih? Kamu alasannya kenapa sih melakukan hal tersebut? Yang ketiga adalah meyakinkan atau punya keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, itu kita sampaikan kepada siswa kita. Dari aturan itu, apakah kalian merasa melakukan kesalahan dari yang kalian lakukan, itu kita gali lagi sehingga mereka ada suatu keyakinan dalam diri mereka bahwa mereka akan berubah. Jadi segitiga ini, restitusi ini kita lakukan untuk bisa memecahkan ataupun menanggulangi beberapa kenakalan atau kita bilang sebagai sebuah kesalahan-kesalahan dari anak kita yang mereka lakukan agar tidak sampai terulang kembali. Ini ada 3 hal, segitiga restitusi di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita lanjut ke sedikit saja terkait dengan P5. Terima kasih. Ada pertanyaan, Pak. Silakan. Perlu itu? Nggak usah ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biar ada kembang-kembangnya ya bertanya gitu. Oke, saya mau tanya, saya tertarik sekali dengan yang Bapak sampaikan tentang peraturan PS keyakinan. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadafi yang kebetulan antusias ya. Pertanyaan kami, karena saya mewakili Pak David juga. Pertanyaan kami ini tentang keyakinan kelas. Kan kita sepakati kita di awal pelajaran bikin keyakinan lah wali kelas. Ketika dalam aplikasinya ke sini, perlu nggak sih keyakinan kelas itu untuk dievaluasi? Contohnya yang saya lihat, Bu Guru, kita ada kok Bu keyakinan kelas, iya. Apa keyakinan kelasnya? Kalau nggak nyapu, udah berjalan, enggak. Kayak dong kelas, enggak ada yang bayar. Artinya nggak jalan. Jadi perlu nggak keyakinan kelas itu dievaluasi, dan bagaimana atau kapan seorang guru, misalkan kita sebagai manajer itu masuk ketika ada gejala nggak keyakinan kelas yang udah disepakati kelas itu nggak berjalan, seperti itu. Terima kasih.
Alifi terkait dengan bisa nggak sebuah keyakinan kelas itu kita evaluasi atau kita tinjau ulang terkait dengan pelaksanaannya. Jadi itu bisa harus mungkin seharusnya bukan mungkin harus kita lakukan sebuah evaluasi terkait dengan keberhasilan dari kita, sama dengan kemarin kita mengadakan kegiatan misalnya asesmen atau segala macam, kan harus ada evaluasi dari hasil yang kita sudah lakukan. Contohnya mungkin pada saat pembelajaran pertama kita masuk kelas, seperti saya mungkin pernah melakukan di kelas bahwa pada pelajaran bahasa Inggris dia harus menggunakan paling tidak beberapa kata dalam bahasa Inggris yang mereka harus hafalkan, paling tidak 2 atau 3. Jadi pada saat pertemuan selanjutnya mereka tidak melakukan, kita akan ingatkan kembali kepada siswa-siswi kita bahwa keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah kita lakukan sudah mulai berkurang. Jadi harus kita motivasi kembali kepada anak kita dan berikan juga kesadaran kepada mereka bahwa ini sangat penting untuk kita terapkan kembali. Mungkin bisa kita tinjau ulang dengan cara kembali mengevaluasi kepada anak-anak didik kita seperti apa sih yang pas menurut mereka. Mari kita kembali melakukan sebuah kegiatan untuk bisa menggali kembali terkait dengan keyakinan kelas yang mungkin kurang pas menurut mereka. Kita evaluasi kembali menjadi sebuah keyakinan kelas yang baru sehingga nantinya itu bisa berjalan seperti itu. Bukan, itu kan bukan seperti itu. Iya, sudah yakin. Berjalan waktu yang Ya. kasih tahu, terus ternyata ada nih poin-poin yang nggak terlaksana, yang nggak terlaksana. Ya. Jadi itu nggak jadi pakem di kelas itu. Kalau keyakinan kelas itu 1 tahun harus ditempel terus dong. Seperti ini mungkin yang pas menurut saya, bahwa keyakinan kelas itu memang kan sudah diatur beberapa kali melalui beberapa kali kegiatan pengambilan pendapat kepada anak, kan bagaimana itu berapa kali kita menjadikan satu kegiatan misalnya 3 atau 4 keyakinan kelas. Itu terjadi mungkin pada beberapa keyakinan kelas yang keyakinan kelasnya terlalu banyak, mungkin poin-poinnya banyak sehingga anak-anak melakukannya kurang pas. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu paling tidak 3 atau 4 poin saja yang paling pas agar nantinya itu tidak kita rubah-rubah ulang, karena kalau terlalu banyak pointer yang harus mereka lakukan maka mereka tidak bebas melakukan apapun. Jadi paling tidak ada 3 atau 4 keyakinan kelas yang benar-benar mendasar yang perlu kita yakini sebagai kelas kita. Jadi tidak ada evaluasi yang sampai langsung bisa merubah karena kita sudah yakin bahwa itu keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Intinya adalah bagaimana keyakinan kelas itu yang sifatnya urgent dan sangat penting di kelas tersebut, sehingga benar-benar itu menjadi satu keyakinan kelas yang bisa dievaluasi mungkin 1 tahun atau 6 bulan ke depan. Kalau sifatnya banyak, mungkin pada beberapa kondisi kelas yang sudah punya keyakinan kelas tapi banyak keyakinan kelas yang mereka, dan kita guru tidak bisa memfilter itu. Kita akan sebagai filterisasi di situ, bagaimana keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, yang sifatnya hampir sama, ambigu dan sifatnya. Jadi yang positif, yang benar-benar urgent, yang memang dibutuhkan di kelas tersebut, itu yang pointer-pointernya itu yang kita ambil. Kalau kita ingin jangan sampai itu bisa kita evaluasi lagi, terlalu banyak evaluasi. Kalau menurut saya itu yang paling pas, 2 atau tidak 4 yang banyak, 4 keyakinan kelas yang harus mereka yakini dan itu yang dipegang terus sampai dengan, jadi tidak ada mungkin untuk mengurangi kita evaluasi kembali atau kita rubah. Itu saja dari saya. Silakan. Iya. Kesepakatan kelasnya itu masih tidak Iya. detail, karena saya punya komitmen sama anak. Mereka keluarkan membeli alat kebersihan. Salah satunya adalah jika alat kebersihan itu dirusak sama orang, langsung dipatok, konsekuensinya adalah kalian langsung menggantinya jika dirusak oleh anak tersebut. Apakah itu termasuk hukuman atau bagaimana? Kayak dulu
dia bukan hukuman ya, dia merusakkan sapu. Kalau dirusak siapa ini? Anak saya, murid saya sendiri, Ya. masih gede, dia merusak. Dengan saya punya kesepakatan seperti itu aman jadinya alat-alat kebersihan kalau tidak ada kesepakatan. Bukan saya baru tahu ada istilahnya keyakinan kelas, selama ini saya bilang kesepakatan kelas. Iya. Tapi saya tidak mencari, tidak menulis, tidak menempel. Iya. Tapi saya punya komitmen sama anak-anak ini percaya, tapi kesepakatan kelas kita. Nah, baik. Ya. Terima kasih. Jadi ya baik. Ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu suatu kesepakatan yang kita yakini kita bisa sepakat, namun kita sepakatan itu diyakini, itu makanya di keyakinan kelas disebut kesepakatan. Beberapa kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, itu diyakini oleh kelas itu dan dilaksanakan seperti itu. Jadi itu menurut saya, jadi itu harus terdokumentasi, Bu Guru. Ya, paling tidak kita buatkan biar mereka ingat, dan kembali lagi kita ingatkan kepada siswa-siswi kita keyakinan yang sudah mereka sudah sepakati seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.